Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Melita Sani Arma dengan NIM F1F1200031 Prodi Farmasi Universitas Jambi. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan isi kandungan dari surat yang pertama, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59 tentang pendidikan. Yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 tentang hukum riba, dan yang ketiga yaitu surat An-Nisa ayat 36 tentang kedua orang tua. Yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri para mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di mana setelah kita membaca surat Al-Ahzab ayat 59, isi dari kandungan ayat ini yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memberitahu kepada seluruh wanita umat muslim, terutama kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan istri-istri para mukmin, agar mereka untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab syar'i yang menutupi seluruh tubuhnya. Dengan demikian itu merupakan tanda atau sebagai pengenal mereka yang membedakan mereka dengan wanita non-muslim, dan agar mereka terhindar dari tindak laku kejahatan yang terutama itu pada pelecehan wanita. Dan pada ayat ini jelas bahwa ini merupakan suatu penjelasan tentang pendidikan akhlak, di mana wanita itu diharuskan untuk menutup auratnya, menjaga tingkah lakunya, dan sebagai tanda bahwa mereka merupakan wanita muslim yang taat akan agamanya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbutu syaiṭanu minal masi zalika bi annahum qalu innama bai'a mislur riba wa akhallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ama fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Arti dari surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu orang-orang yang telah memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdiri seperti orang-orang yang kerasukan karena gila. Hal itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya dan dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Namun barang siapa yang mengulanginya, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita bahwa telah dihalalkannya jual beli dan mengharamkan riba, di mana orang-orang yang berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, maka mereka telah mematahkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, di mana bagi orang yang memakan riba sebelum datangnya firman Allah Subhanahu wa taala, maka jika mereka bertobat, maka
mereka tidak diwajibkan untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Namun jika seseorang telah datang peringatan dari Tuhannya namun mengulanginya, maka mereka merupakan penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Di mana riba ini merupakan dosa besar karena di dalam tubuh pemakan riba ini mengandung rasa cinta terhadap harta yang mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa didasarkan kepentingan karena Allah, di mana yang demikian itu iman dari di mana di dalam tubuhnya tidak mungkin ada iman atau ketakutan terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 275 ini telah jelas bahwa ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang hukum riba. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi say'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakina wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Arti dari surah Al-Baqarah ayat 36 yaitu dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan segala sesuatu apapun, dan berbuatlah baik kepada orang tua, kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Di mana isi dari kandungan surah An-Nisa ayat 36 ini yaitu bahwa telah ditegaskan untuk kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya dan tidak mempersekutukannya, karena Allah itu merupakan Maha Pencipta, Maha memberi rezeki, Maha memberi nikmat dan Maha memberi segalanya dalam semua waktu dan keadaan, dan tidak memperbolehkan kita untuk mempersekutukannya dengan segala sesuatu dengan makhluknya. Dan juga ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 36 ini bahwa kita harus memperlakukan kedua orang tua kita dengan perlakuan yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa keduanya merupakan sebagai penyebab adanya kamu di alam Adam sampai ke alam wujud, di mana seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah beribadah kepadanya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Serta di dalam surat An-Nisa ayat 36 ini juga dijelaskan tentang untuk kita berbuat baik ke semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberitahu bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat sombong, sifat yang membanggakan diri, yang tidak ingin kalah dengan orang lain, yang tidak bertakwa kepada Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, di mana surat Al-Ahzab ayat 59 yang menjelaskan tentang pendidikan akhlak. Yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 275 tentang hukum riba. Dan yang ketiga yaitu surat An-Nisa ayat 36. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang pendidikan, hukum, maupun kedua orang tua dan hal yang lainnya. Semoga kita semua dapat belajar jauh lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.